Oke, dalam sila dahulu ditampilkan tiga sosok makhluk langit yang akan menjemput Kaguya Otsutsuki. Bahkan karena hal inilah di era Boruto diketahui salah satu alasan Kaguya menciptakan Zetsu putih untuk membantunya menghadapi tiga makhluk langit ini. Kisah tentang Kaguya yang sebenarnya datang ke bumi bersama pasangannya Otsutsuki Ishiki ini memang akan memainkan peran lebih lagi di era Boruto sendiri. Kebangkitannya nanti lambat laun pasti akan terjadi. Dahulu pun ada yang berteori jika Momoshiki ini adalah salah satu alasan Kaguya itu bisa dibangkitkan. Tetapi siapa pula nih yang terkuat di antara keduanya, dan kenapa Boruto sendiri dikatakan sudah mampu untuk masuk ke gerbang dimensi Gozuteno, yang mana itu salah satu lebih dekat lagi dengan peninggalan Kaguya Otsutsuki. Sepertinya sih kelanjutan dari kisah Otsutsuki legendaris Kaguya ini akan lebih seru lagi setelah time skip nanti. So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai momen kebangkitan Kaguya akan berhubungan dengan Boruto Momoshiki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu kemarin itu nih bahwa kedatangan Kaguya ke bumi sendiri pada akhirnya tuh misinya memang penuh tanda tanya. Dia sebenarnya datang bersama pasangannya Otsutsuki Ishiki yang kemarin sudah dibuat hancur di era Boruto. Nah, Kaguya ini serasa lebih kuat dari Otsutsuki manapun di era saat ini. Di anime Boruto episode 55 dahulu kita mengetahui mengenai penjelasan Urashiki Otsutsuki, bahwa dikatakan mengenai hilangnya Kaguya dan kenapa dunia ninja tidak ada harta yang mereka incar baik klan Otsutsuki. Harta yang dimaksud di sini adalah buah dari pohon Shinju. Lebih jauh mengenai pohon tersebut sudah merupakan kewajiban dalam klan Otsutsuki untuk menanam sekaligus memanen buahnya. Setelah memakan buah cakra itu nih dan membuat dicap sebagai nenek moyang cakra hingga melahirkan Hagoromo dan Hamura Otsutsuki, Kaguya memang sempat menyimpan berbagai pasukan Zetsu miliknya untuk tujuan yang mungkin akan terbongkar di era Boruto sendiri. Disebutkan nih Zetsu yang ada dulunya itu dimuncul di era Boruto adalah para bala tentara Kaguya untuk menghadapi klan Otsutsuki di masa mendatang. Itulah alasan Kaguya menciptakan genjutsu tak terbatas agar pohon tersebut menyerap cakra orang-orang itu dan bisa memproduksi buah Shinju. Namun Kaguya juga dapat membuat mereka menjadi Zetsu putih, dan itulah kenapa terdapat sebuah reruntuhan Kaguya di seluruh permukaan bumi demi menghadirkan para Zetsu yang ia butuhkan kapanpun. Nah, demi tujuannya juga untuk membantunya melawan Momoshiki, Kinshiki, serta Urashiki. Rencananya kira-kira seperti itu. Melawan Kaguya Otsutsuki tentu menjadi permulaan besar bagi para shinobi kala itu. Karena apa? Saat itu di era Boruto mereka sudah dikejutkan dengan kedatangan trio awal Otsutsuki. Kaguya dahulu muncul memang mengagetkan, dikatakan sebagai nenek moyang cakra dan bisa mengubah dirinya menjadi monster biju ekor 10. Nah, tanya itu nih, perubahan Kaguya ditandai dengan munculnya tanduk serta Rine Sharingan. Kaguya berusaha mengaktifkan teknik Mugen Tsukuyomi melalui Zetsu demi manipulasi Madara Uchiha. Wow, jika dipikir-pikir jalan kejadian perang Shinobi keempat itu memang tak terduga dan plot twistnya itu benar-benar mengesankan. Masalah itu gini sekarang ini, Sasuke dan Naruto sebenarnya tidak bisa mengalahkan Kaguya. Bahkan Kakashi Obito Sasuke membantunya nih. Nah, Kaguya tetaplah di level yang berbeda. Hanya saja keberuntungan masih di pihak aliansi nih. Saat itu datanglah anak Kaguya, yakni Hagoromo Otsutsuki. Pertanyaannya, apakah kebangkitan Kaguya yang masih hidup ini akan segera terjadi di time skip Boruto nanti? Ya tentu nih, Kaguya itu masihlah hidup, tetapi Kaguya hanya disegel kembali oleh anaknya melalui perantara Naruto serta Sasuke. Kaguya bahkan tidak hanya menyangka dirinya disegel kembali. Jadi kami nggak tahu juga ya, Kaguya itu berbeda dengan Momoshiki Kinshiki. Jika Kinshiki benar-benar sudah lenyap, Kaguya saat ini sebenarnya masih sangatlah hidup. Makanya di era Boruto masih ada senjata hidup Kaguya yang terus berevolusi dan semakin besar lagi. Dia adalah para pasukan Zetsu putih. Kemarin bahkan Konohamaru sempat melawannya. Bahkan nih pohon Shinju muncul dan ditemukan oleh Mitsuki. Ya meskipun tunas tersebut sudah rusak nih, artinya saat ini benar-benar Kaguya itu menyiapkan Zetsu putih sebagai senjata melawan tiga Otsutsuki yang hadir menjemputnya. Masalahnya sekarang ketika Otsutsuki saat ini mereka semuanya telah dikalahkan. Bagaimana dong? Oke, jadi intinya pertamanya Kaguya itu masih hidup ya, dan masih disegel. Kita tidak pernah tahu kapan ia akan dilepas segelnya dan dengan cara seperti apa.
Dan untuk soal para Zetsu untuk melawan Momoshiki, Kinshiki serta Urashiki, kami pikir ada kemungkinan lain Zetsu tersebut untuk menghadapi bangsa Otsutsuki yang lainnya loh. Dan sebenarnya itu gini, jika Kinshiki memang ia sudah lenyap, tapi untuk Momoshiki ini lain ceritanya. Meskipun ia sudah memberikan karmanya kepada Boruto, Momoshiki sempat dimunculkan kembali dalam chapternya nih dan mengatakan kalau kau adalah wadahku. Inilah yang jadi misteri sekarang, apakah sifat karma ini seperti wadah Jinchuriki di era Naruto dahulu. Jadi untuk Momoshiki ini masihlah hidup pula dalam diri Boruto. Dan dengan adegan-adegan kemarin itu kita sendiri juga sudah tahu lah bagaimana ekstraksi karma itu sekarang juga dimiliki Boruto. Lalu dengan cara apakah Momoshiki kini akan berhubungan dengan Kaguya nih? Ya kami pikir Momoshiki itu memang masih akan berurusan dengan Kaguya seperti yang ingin ia bicarakan kala di Art Otsutsuki awal. Masalahnya dengan Kaguya memanglah belum selesai, begitupun Boruto. Banyak yang bilang saat kebangkitan Ton dari Otsutsuki ini nanti juga akan menjadi penanda kebangkitan Jougan. Dan dari Jougan inilah ada kemungkinan bahwa mata itu yang akan terhubung ke dalam dimensi-dimensi lain yang masih erat kaitannya dengan Kaguya. Kita pikir lagi ketika putra Raja Shinobi itu satu tubuh dengan seorang Otsutsuki seperti Momo, hal-hal gila malah bisa saja untuk membuat kita menjembatani ke universe Otsutsuki. Boro kala itu sempat menyebutkan kata Kaguya. Di momen itu Boro juga sempat mengatakan dan menceritakan jika di masa lalu ada seorang dewi yang datang ke dunia ini namanya adalah Kaguya. Dia adalah anggota klan Otsutsuki. Bahkan Boro juga menceritakan tentang pohon dewa yang bersama Kaguya di masa itu, dimana itu adalah cara mendapatkan kedamaiannya. Namun Boro menyesalinya nih karena peristiwa itu malah digagalkan oleh mereka yang tiba-tiba muncul. Mereka adalah para 5 negara besar. Ninja-ninja di sana itu berhasil menyelamatkan Kaguya Otsutsuki, dan proyek besar Mugen Tsukuyomi itu akhirnya gagal dan hancur total. Itu memang secara terlibat sangat janggal sih, karena sebenarnya proyek Mugen Tsukuyomi itu berhasil loh. Itu faktanya Kaguya sendiri bangkit kembali melalui perantara Zetsu Hitam dan Madara Uchiha. Dan di alur kala itu ada yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Sasuke. Dalam titik koordinat itu, tugu Otsutsuki tersebut momen Sasuke menyentuh mereka dan muncullah para Otsutsuki. Nah, setelah melihat lebih jauh lagi sambil memikirkan sesuatu yang Sasuke akhirnya menyentuh tanduk ketiga. Dan benar sesuai dugaannya itu adalah Kaguya Otsutsuki. Welcome back Kaguya. Nah akhirnya di sini kita diperlihatkan kembali si Dewi Kelinci itu. Meskipun hanya sebuah proyeksi saja, Sasuke bergumam seperti ini. Mereka ini adalah para Otsutsuki yang datang ke dunia kami. Nah, di era sekarang ini, kebangkitan Kaguya entah karena Momoshiki, Boruto atau bahkan soal segel Rikudo besar itu yang sudah mulai melemah. Namun yang jelas Kaguya tetaplah Kaguya. Ketika dia bangkit, maka juga akan menjadi sebuah ancaman entah untuk dunia Shinobi sendiri, Momoshiki atau Boruto sendiri, atau mungkin nih para Otsutsuki utama sana. Menarik itu dinantikan. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai momen kebangkitan Kaguya yang akan berhubungan dengan Boruto serta Momoshiki. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.